Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penilai PPG UKIN 2022, perkenalkan saya mahasiswa PPG Angkatan 3 Retaker 2022 dari Universitas Negeri Malang. Nama saya Nur Laila, nomor peserta PPG 2015 0279 0844. Dengan nomor daftar ujian 2022 320037. Pada hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan luring di SMP Negeri 3 Wawosatap dengan materi konflik sosial. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi. Bulan kita semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Doanya dipimpin oleh ketua kelas. Mana ketua kelas? Oke, ayo. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Sebelumnya kita rapikan dulu kursinya. Rapikan dulu. Kursinya. Terus ini ya, pelajaran semangat ya. Oke, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air kita, ya, mari kita menyanyikan dulu lagu Agustus ya. Oke. Silakan duduk kembali. Oke, selanjutnya Ibu akan cek kehadiran kalian dulu. Ya. Itu absen ya satu-satu. Haryani hadir. Oke. Dinda Aulia Turjana. Hadir semua ya. Oke, tetap semangat ya. Di sini kira-kira briefingnya kita ambil saja tempo pramuka ya. Pramuka ditambah 3 kali. Oke, terima kasih. Ini yaitu melalui pembelajaran program based learning, peserta didik dapat menjelaskan pengertian konflik. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya konflik.
Dan yang ketiga, mengidentifikasikan bentuk-bentuk konflik dan menemukan cara menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Ya? Ya. Kita akan sedikit mengulang pelajaran minggu kemarin ya. Kira-kira siapa yang masih ingat? Oke, Nur Oke, ya, silakan. Interaksi keagamaan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Ya. Coba sedikit siapa yang bisa menjelaskan tentang apa saja? Mengenal negara-negara ASEAN. Mengenal negara-negara ASEAN. Nah, kira-kira siapa yang masih ingat? Ada berapa anggota negara ASEAN? Oke, ternyata masih ingat semua ya? Nanti berasa kalian masih ingat tentang materi minggu lalu. Ibu mau tanya nih, untuk materi sekarang kita membahas tentang konflik. Ya, membahas tentang konflik. Mana konflik? Oke, nah ibu mau tanya dulu, pernahkah kalian melihat orang yang berkelahi? Pernah. Atau siapa yang pernah berkelahi di ruangan ini? Kenapa, Putri? Karena perbedaan itu yang kurang. Alasan kamu berkelahi kenapa? Karena perbedaan individu ya? Atau Nini pernah berkelahi Nini? Tidak. Oke. Ya, atau pernahkah melihat orang yang berkelahi ya? Itu disebut dengan konflik. Ya. Nah, coba kalian perhatikan gambar itu. Kalian amati gambarnya. Silakan kalian amati gambar tersebut. Ya, gambar yang ada di depan. Nah, setelah itu coba kalian nonton video ini. Kalian nontonnya sambil kalian catat apa saja referensi yang ada di video tersebut ya. Dan kalian sama catat. Seorang pelajar berusia 17 tahun di Kota Bogor, Jawa Barat meninggal dengan sejumlah luka senjata tajam. Naas peristiwa berdarah tersebut terjadi di radius kurang dari 50 meter sekolah korban. Ulah pelaku dan sejumlah rekannya membuat suasana di Jalan Maluku Bogor Utara mencekam. Warga mengakui kerap terjadi tawuran antar pelajar di lokasi kejadian. Namun saksi tidak menyangka peristiwa malam itu memakan korban jiwa yang tidak lain adalah seorang pelajar. Di Jalan Raya Ceger ini, saudara, menjadi saksi bisu. Korban meregang nyawanya setelah dikejar ataupun ditusuk oleh para pelaku. Dan bersama saya saat ini sudah ada salah seorang warga yang mempunyai usaha di lokasi tempat kejadian perkara. Kalau ibu dengan siapa namanya? Dengan Tuti ya. Ibu Tia. Ibu bisa diceritakan mungkin sedikit kronologis yang kejadian di sini. Kalau biasanya di malam hari itu seperti apa sih daerah sini? Daerah sini sebenarnya cenderung sepi ya kalau udah malam gitu. Terutama setelah maghrib tuh udah mulai sepi karena daerah ini juga tutup. Warung saya juga kebetulan malam itu hanya sampai jam 9. Ini lokasi kejadiannya di sini Mas. Lokasinya di sini. Iya, ini peristiwanya di sini. Nah, jadi korban jatuh di sini. Iya. Dalam keadaan saya sebagai warga menemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa, sudah tidak bernyawa dan berdarah. Iya. Gitu. Ini bekas darah itu apa? Bukan, ini bekas lilin. Bekas lilin. Bekas lilin. Oke. Karena beberapa hari ada keluarganya atau mungkin para alumni yang tabur bunga berdoa di sini, kemudian sama lilin juga. Jadi bekasnya seperti
tadinya sudah kita bersihkan sampai bersih, sudah tidak ada bekasnya, tapi kemudian mungkin beberapa hari itu ada kabur bunga, ada yang pisang lilin, bisa jadi bentuknya seperti ini, malah jadi semakin jelas terlihat. Ibu, kalau waktu kejadian, ini posisinya saat itu di mana, Bu? Beberapa hari ada Udah ya. Oke. Nah, setelah kalian menonton video atau berita yang ditampilkan ini, ya, ibu mau kalian menjawab persoalan-persoalan itu melalui OKPD-nya bagikan. Silakan buat tiga kelompok. Satu kelompok itu yang masing-masing jualannya pas. Oke, silakan kalian buat dulu kelompoknya. Nah, sudah. Silakan kalian diajarkan mulai dari sekarang. Oke, mana tadi? Yang mana yang belum dibalikan di kelompok 3? Mana tadi? Mana yang belum tadi? Tidak ada itu. Ayo. Silakan kalian kerjakan mulai dari sekarang. Jika ada pertanyaan atau belum dimengerti, silakan tanya kepada ibu ya. Ayo. Mana yang belum paham? Perbedaan individu sama Sudah selesai? Sudah. Mana kelompok? Yang mana kelompok 1 tadi? Ya, kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 3 sudah siap? Belum? Ya tunggu teman kelompok 3 dulu ya. Ya. Kalau begitu, kalau sudah selesai, kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya? Ya. Dimulai dari kelompok mana? Angkat tangan kelompok 1. Oke, kalau begitu silakan kelompok 1 dimulai presentasinya. 1. Ini nih, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan
membagikan hasil diskusi kami. Satu, faktor-faktor penyebab konflik sosial. Kurangnya rasa nasionalisme pelaku tawuran tersebut. Jika dia memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, tentu ia tidak mengikuti tawuran yang dapat membunuh sesama warga negara sendiri. 2. Akibat terjadinya konflik sosial. Kematian dan luka berat bagi para siswa, pelaku, dan masyarakat. Kerusakan yang parah pada kendaraan dan kaca gedung atau rumah yang terkena lemparan batu. 3. Bagaimana cara menangani konflik sosial? Pemberian sanksi tegas dari aparat hukum untuk siswa yang melakukan tawuran. Aparat harus berani mengambil sanksi tegas sesuai keputusan bersama antara pihak sekolah, dinas sosial, dan masyarakat. Pemberian sanksi tegas dari sekolah untuk siswa yang melakukan tawuran. Pihak sekolah harus membuat suatu peraturan yang benar-benar akan diterima oleh siswa yang melanggarnya. Oke, bagus sekali presentasinya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya. Dari presentasi kelompok 1 tersebut, apakah ada yang kurang jelas? Silakan langsung ditanyakan kepada kelompoknya. Ya, masing-masing satu pertanyaan, satu kelompok saja ya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Siapa yang mau? Ya. Yang mana? Angkat tangan dulu, angkat tangan. Oke, kelompok 3. Aryani, silakan. Konflik yang terjadi itu termasuk konflik apa? Ya, bisa ditulis dulu, nanti cari jawaban bersama-sama temannya ya. Apa tadi diulangi? Ditulis. Konflik yang terjadi itu termasuk konflik apa? Konflik yang terjadi tadi, yaitu tawuran tadi, termasuk konflik apa? Ya, bisa ditulis dulu, nanti cari jawabannya bersama-sama. Satu lagi pertanyaan dari kelompok. Apa faktor penyebab terjadinya konflik sosial? Faktor penyebab dari konflik tadi, ya boleh tulis. Faktor penyebab dari konflik tersebut. Sudah, 2 saja ya, 2 saja. Faktor. Tadi yang pertama dari temannya sudah ditulis. Oke, silakan dijawab dari pertanyaan kelompok lain. Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Pertanyaan kelompok 3. Konflik yang terjadi itu termasuk konflik apa? Konflik yang terjadi itu termasuk konflik horizontal karena terjadi antara siswa dengan siswa. Ya, bagus. Pertanyaan kelompok 2. Faktor penyebab dari konflik dari video tersebut. Faktor penyebab dari konflik video tersebut adalah dendam pribadi dari pelaku dan korban. Ya, bagus sekali. Mungkin masih ada yang kurang atau ada yang mau menambahkan? Bisa. Oke, ya. Jadi untuk pertanyaan tadi, konflik itu termasuk konflik dalam video itu termasuk konflik apa? Itu pertanyaan dari kelompok 3 ya. Ya, pertanyaan jawaban dari temanya tadi yaitu konflik yang horizontal. Karena kenapa? Konflik tadi itu termasuk konflik di antara siswa dengan siswa. Jadi pelaku dan korbannya itu antara siswa dan siswa. Jadi itu disebut dengan konflik horizontal, ya? Paham ya sampai di sini? Paham. Ya. Selanjutnya kita ke kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi. 1. Kurangnya perhatian yang diberikan dari keluarga, guru, dan masyarakat. Karena orang yang seperti ini justru lebih susah untuk dikendalikan
Jadi sebaiknya sebagai orang yang lebih tua memberikan pengertian atau masukan yang tentunya sangat berguna bagi seorang pelajar. Kedua, penanaman nilai dan tugas seorang pelajar. Dari tenaga pendidikan harus bisa memiliki kesenangan kehidupan setiap kegiatan belajar mengajar. A. Pertikaian yang akan berujung pada permasalahan di masyarakat. B. Memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menerima konflik pribadi. 1. Denda pribadi pelaku kalangan korban mengalami luka pada tubuh dan tengah tidak bernyawa lagi. Pada saat kejadian itu jalanan sangat sepi dan ada saksi mata yang juga pada saat itu. Dan saksi mata itu bernama Ibu Dia dan Ibu Dia mengabari keluarga korban sehingga keluarga korban mendatangi tempat kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan semangat. Oke, nah sudah selesai presentasinya. Nah, kita akan buka sesi tanya jawab. Ya, silakan kelompok 1 dan kelompok 3 untuk bertanya. Jika ada yang belum mengerti dari presentasi temannya tadi. Siapa yang mau bertanya, angkat tangan? Oke, saja dulu. Pengertian dari konflik. Jadi tulis dulu pertanyaannya. Tulis dulu. Nanti kalian cari sama-sama. Tulis dulu. Ya, kelompok 3 silakan bertanya. Kelompok 3 ada pertanyaan untuk kelompok 2? Ya. Apakah konflik terbuka atau tertutup dan apa? Ya, jadi pertanyaan kelompok 3 tadi, apakah konflik tersebut video itu termasuk konflik terbuka atau tertutup? Terbuka. Silakan ditulis dulu pertanyaan, nanti dijawab. Baik, kami akan menjawab pertanyaan kelompok 1 dan kelompok 3. Konflik. Pengertian konflik. Konflik adalah satu bentuk interaksi yang bersifat disosiatif, yaitu interaksi yang menentukan belah persatuan kelompok. Dan pertanyaan kedua, apakah konflik itu terbuka atau tertutup? Terbuka. Itu terbuka ya. Oke. Ya. Bagaimana dengan kelompok yang memberi pertanyaan? Sedikit Ibu akan menjelaskan dari pertanyaan temannya tadi. Jadi dalam video tersebut itu disebut dengan konflik terbuka ya. Ya, konflik terbuka. Kenapa? Ya, karena konfliknya itu diketahui oleh masyarakat ya, oleh masyarakat umum. Nah, kenapa tidak tertutup? Contohnya yang tertutup itu konflik di dalam keluarga, ya, konflik di dalam keluarga. Ya, kalau di dalam keluarga itu hanya diketahui oleh misalnya anak, saudara atau ibu dan bapak ya. Jadi tidak ada yang mengetahui di luar rumah. Nah, ini aturan tadi diketahui oleh semua orang atau semua yang menonton dan melihat tawuran itu. Ya? Ya. Nah, sampai di sini Pak? Paham. Oke. Kalau begitu kita lanjut ke presentasi kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Waalaikumsalam. Soalnya dulu. Ya. Yang lain. 1. Jumlah antara dua sekolah dan tawuran tidak akibatnya dendam pribadi. Manusia adalah individu yang unik dan jangankan manusia yang berbeda orang. Yang lebih manusia yang adil dan dalam
menghiraukan perbedaan suku. Akibat aspek terjadinya konflik sosial. Akibatnya terjadinya konflik antara negara seperti Belanda dan Indonesia adalah kelompok yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Bagaimana cara menangani konflik sosial? Orang ini berusaha memiliki masalah yang menyebabkan konflik atau persoalan yang sudah bertentangan dengannya. Waalaikumsalam. Ya, kasih semangat dulu kelompok 3. Oke, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Ya, jika ada pertanyaan atau presentasi mereka yang baru kalian mengerti, silakan kalian buat pertanyaan untuk kelompok 3. Oke, siapa yang mau bertanya? Aku Putri dulu. Nama saksi taburan itu. Siapakah nama saksi? Apa faktor penyebab terjadinya konflik sosial? Faktor penyebab terjadinya konflik sosial. Orang. Ya. Penyebab. Faktor penyebab terjadinya konflik sosial? Apa faktor penyebab terjadinya konflik sosial? Oke, silakan dijawab pertanyaan semuanya tadi. Nomor 1 pertanyaan yang pertama tadi apa? Ya. Ya, tadi ada saksinya seorang perempuan 2 ya. Oke. Nomor 1. Siapakah nama saksi pada tawuran itu? Seorang ibu-ibu yang bernama Ibu Dia. 2. Apa faktor terjadinya konflik sosial? 1. Perbedaan individu. 2. Perbedaan latar belakang kebudayaan. 3. Perbedaan kepentingan. 4. Perubahan nilai yang cepat. Ya. Sudah? Bagaimana kelompok 2? Sudah jelas? Kelompok 1 pertanyaan dari kelompok 3 tadi bagaimana? Sudah jelas? Jelas. Oke. Sudah selesai ya? Sudah. Nah, kira-kira dari hasil diskusi kalian, siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan dari konflik tersebut? Siapa yang bisa? Baik, saya akan menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Kesimpulannya adalah kita harus meningkatkan rasa nasionalisme, menerima perbedaan sesama. Jika dia memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, tentu ia tidak mengikuti tawuran yang dapat membunuh sesama warga negara sendiri. Oke, bagus sekali. Ya, tepuk tangan dulu untuk kesimpulannya yang bagus sekali. Ya, sedikit Ibu akan menjelaskan tentang konflik, bahwa konflik itu disebut dengan suatu pertentangan atau perselisihan ya. Ya, itu adalah suatu pertentangan atau perselisihan. Jadi sifat dari konflik itu biasanya lebih mengarah kepada dampaknya, itu dampak yang negatif. Dampak yang negatif. Oke, untuk refleksinya silakan kalian tulis di catatan kalian masing-masing. Ya, apa